Saya Yunus Fikri dengan NPM 2075344 dari program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari rancang bangun jaringan komputer lab 7.2.10 configure DHCP 4. Nah, di sini kita sudah ada topologinya dan perintah yang akan dilakukan. Di sini ada stable atau tabel pengalamannya. Kemudian di bawah ini ada objektif. Di sini ada 4 part. Di part pertama itu diminta untuk konfigurasi router sebagai server DHCP-nya. Kemudian di part keduanya ini kita diminta konfigurasi relay DHCP-nya. Kemudian di part ketiga konfigurasi router sebagai klien DHCP. Kemudian di bagian keempat part 4 ini verifikasi DHCP dan konektivitasnya. Kemudian di sini ada skenario-nya. Langsung ke bagian instruksi. Di bagian 1 ini konfigurasi router sebagai server DHCP. Di sini ada step 1 yaitu konfigurasikan alamat IP4 yang dikecualikan. Alamat yang telah ditetapkan secara statis ke perangkat di jaringan yang akan menggunakan DHCP harus dikeluarkan dari kumpulan DHCP. Ini menghindari kesalahan yang terkait dengan alamat IP duplikat. Dalam hal ini alamat IP dari interface LAN, router 1 dan router 3 LAN interface harus dikeluarkan dari DHCP. Selain itu 9 alamat lainnya dikecualikan untuk penetapan statis ke perangkat yang seperti server dan interface manajemen perangkat. Sebuah konfigurasikan router 2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN router 1. Di sini kita hanya mengkonfigurasi router 2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari local area network atau LAN. Kita masuk ke router 2. Ini dia router 2. Enable. Kemudian masuk ke configure terminal, config T atau bisa conf T saja. Lalu masuk ke IP DHCP. DHCP excluded. Address. Ini dia 192 168 10.1 192 168 10.10. Enter. Kemudian yang B ini yaitu konfigurasi router 2 sebagai 10 alamat pertama dari router 3 LAN. Kita masuk ke router 2 lagi. Kemudian ketikkan sama IP DHCP input address. Ini IP DHCP full router 1 LAN. Perintahnya buat kumpulan DHCP bernama router 1 LAN yang peka huruf besar kecil. R1 LAN seperti ini. R1 LAN. Kemudian enter. Tahap berikutnya yaitu step 2
Oh wait, ya ada sedikit kesalahan tadi di sini kita. IP DHCP exclude address 192.168.30 di 30.10. Oke, enter. Nah, yang tadi ini untuk perintah yang B tadi, yaitu konfigurasi router 2 untuk 10 alamat address pertama. Buka huruf besar kecil, dan kemudian yang ini tadi itu di step yang kedua. Di step kedua itu diminta untuk membuat sebuah kumpulan DHCP bernama router 1 LAN dengan huruf besar kecil. Oke. Saya masuk lagi ke step yang kedua tadi. Step kedua yang A. IP DHCP router 1 LAN. Enggak. Kemudian kita masuk ke yang B, configure DHCP atau konfigurasi dari DHCP full to include the network. Kemudian di sini kita diminta konfigurasi the DHCP full to include the network address, the default, and the IP address of the DNS server. Masuk lagi ke router 2, kemudian ketikkan network, network 192.10.255.255.255.0 maksudnya. Kemudian default router, router 192.168.10.1 DNS server 192.168.20.254. Enter. Ini untuk default routernya, ini networknya, dan ini DNS servernya. Kemudian di step ketiga yaitu membuat DHCP full di router 2 dari 3 LAN. Kemudian pada step ketiga buat kumpulan DHCP di router 2 untuk router 3 LAN. Di sini buat DHCP bernama router 3 LAN. Jadi kita buat di router 2. IP DHCP full router 3 LAN. Enter. Kemudian yang B, perintah B ini konfigurasikan kumpulan DHCP untuk menyertakan alamat jaringan gateway default dan alamat IP server DNS. Lihat di tabel pengalamatan. Tabel pengalamatannya router 3 192.168.30.1
dengan dua subnet mask 255. Oke, kita konfigurasikan dulu. Network 192.168.30. Untuk networknya kita menggunakan 30.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, dan enter. Kemudian berikutnya yaitu default routernya. Untuk default router menggunakan 192.168.30.1. Default router 192.168.30.1, kemudian enter. Dan masknya dulu 255. Langsung saja. Langkah berikutnya yaitu DNS server. DNS server IP-nya 192. Titik 168.20. Ini dia DNS server titik 254. Dia tidak mau menggunakan satu masknya, dia langsung ini. Kemudian kita sudah konfigurasikan part 1. Part 1 ini ada 2 step dan semuanya sudah terkonfigurasi. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu part kedua, yaitu konfigurasi DHCP relay atau konfigurasi relay DHCP. Di sini ada 2 step. Step pertama yaitu konfigurasikan router 1 dan router 3 sebagai agent relay DHCP-nya. Step kedua yaitu konfigurasikan host untuk menerima informasi pengelamatan IP dari DHCP. Di step ke-1 ini yaitu konfigurasikan router 1 dan router 3 sebagai agent relay DHCP. Untuk klien DHCP, untuk mendapatkan alamat dari server pada segmen LAN yang berbeda antar muka yang dilampirkan klien harus menyertakan alamat pembantu yang menuju ke server DHCP. Dalam hal ini, source di LAN yang dilampirkan ke router 1 dan router 3 akan mengakses server DHCP yang dikonfigurasikan router 2. Alamat IP dari interface serial router 2 yang ditampilkan ke router 1 dan router 3 digunakan sebagai alamat pembantu. Lalu lintas DHCP dari host di LAN router 1 dan router 3 akan diteruskan ke alamat ini dan proses oleh server DHCP yang dikonfigurasikan di router 2. Nah, di sini yang langkah pertama yang A, konfigurasikan alamat pembantu untuk interface LAN pada router 1. Kita masuk ke router 1 untuk mengkonfigurasi alamatnya. Di router 1, enter. Interface G0
/0 enter, masuk konfigurasi terminal dulu. Kemudian IP helper address 10.1.1.2 enter. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi alamat IP yang membantu untuk antarmuka LAN pada router 1. Kemudian di perintah berikutnya yaitu konfigurasikan alamat yang membantu untuk interface LAN pada router 1 atau alamat helper untuk antarmuka LAN router 1. Router 3, kita masuk ke router 3 di sini. Enable, kemudian masuk konfigur terminal. Interface G0/0. Kita masuk ke router 3. Seperti tadi, interface G0/0. Interface G0/0 IP helper. Perintahnya sama seperti tadi di router 1, itu IP helper address router 3 serial 000/1 10. Kemudian langkah yang kedua di part 2 yaitu konfigurasikan host untuk menerima informasi pengalamatan IP dari DHCP. Yang A, konfigurasikan host PC1 dan PC2 untuk menerima alamat IP mereka dari server DHCP. Dan yang B, verifikasi bahwa host telah menerima alamat mereka dari kumpulan DHCP yang benar. Kita masuk ke PC1. Ini dia di PC1. Dia sudah terpasang alamat DHCP yang ditentukan. Ini dia alamat IP address-nya 192.168.10.11, default gateway-nya, dan kemudian DNS servernya. Ya, ini masuk ke dalam router 1. Dia sudah terpasang secara otomatis di HCP-nya. Kemudian yang PC2 juga kita lihat masuk ke NP configuration, masuk ke DHCP. Nah, dia juga sudah terpasang
IP address-nya. Cuman di sini untuk default gateway dan DNS servernya dia belum ada. Oke, kenapa kita kenapa tadi dia belum muncul IP4 address-nya? Jadi kan ada kesalahan dalam mengkonfigurasinya. Seharusnya IP helper address ini diisi dengan 10.2.2 bukan 10.2.1. Nah, karena kita sudah membenarkannya, maka di sini ketika kita klik DHCP, di sini dia sudah keluar secara otomatis IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya, DNS server-nya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita ke berikutnya, yaitu bagian ketiga, part 3, konfigurasi router sebagai klien DHCP. Nah, sama seperti PC yang dapat menerima alamat IP 4 dari server, interface router memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Nah, router 2 ini perlu dikonfigurasi untuk menerima pengalamatan dari ISP. Yang A, perintah yang A ini konfigurasikan antarmuka gigabit Ethernet 0/1 pada router 2 untuk menerima pengalamatan IP dari DHCP dan mengaktifkan interface-nya. Kita masuk ke router 2. Router 2 save dulu, kemudian kita masuk ke interface gate 0/1 ini. Kita ketikkan IP address DHCP, enter, no shutdown. Enter. Oke. Kemudian yang B, gunakan fitur fast forward time untuk mencepat proses. Ini dia. Fitur fast forward time ini digunakan untuk mempercepat proses. Kemudian yang B, gunakan show IP interface brief. Perintah untuk memverifikasi jika jika router 2 menerima alamat IP dari DHCP. Show IP interface brief. Bentar. Kita keluar dulu. Show IP interface. Nah, ini dia. Tadi untuk perintah tadi untuk memverifikasi bahwa router 2 menerima alamat IP dari DHCP 4. Dia sudah menerima alamat IP dari DHCP 4. Ini di IP-nya. Ethernet 0/1 0.965.200.2.31. Dia sudah menerima alamat IP secara otomatis. Kemudian di part keempat, bagian keempat ini verifikasi konektivitas DHCP. Di step 1 ini verify DHCP bindings atau verifikasi binding DHCP. Kita masuk ke router 2, kita lihat show IP DHCP binding. Bentar, ini dia. Kita verifikasi binding DHCP-nya. Kemudian tampilnya sama. Ini IP address client ID expression, cara typingnya otomatis. Kemudian kita ke yang step kedua. Step kedua ini
konfigurasi atau verifikasi jika PC1 dan PC2 sekarang dapat melakukan ping satu sama lain dan semua perangkat lainnya. Kita coba PC1 tadi dengan alamat IP-nya 192.168.11. Kita coba ping dari PC2. Masuk terminal. Masuk command prompt. Ping 192.168. Kita lihat dulu berapa IP-nya. 10.11. 10.11. Oke. Kita lihat apakah berhasil pingnya. Jika berhasil berarti konfigurasinya berhasil juga. Nah, berhasil. Kita coba juga PC1. Masuk ke command prompt. Ping 192.168.30.11. Nah, berhasil juga. Oke. Sudah berhasil konfigurasi DHCP 4-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.